Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizi, jurusan Sosiologi. Kali ini saya akan membahas tentang materi permasalahan sosial, yaitu berupa tugas dari mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran Sosiologi Antropologi. Nah, dalam hal ini, dalam materi ini, kita akan membahas tadi yaitu tentang permasalahan sosial, yaitu kita awal dari pengertian, kemudian ada nanti dampaknya, dan agak kita sedikit singgung tentang konflik sosial. Oke, yang pertama itu apa yang dimaksud dengan permasalahan sosial? Menurut Sujono Sukanto, mendefinisikan permasalahan sosial sebagai ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan yang dapat membahayakan kehidupan dari suatu kelompok sosial. Permasalahan sosial sendiri dapat terjadi karena adanya interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Nah, menurut Sutomo, masalah sosial merupakan sebuah kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Martin S. Weinberg menambahkan bahwa masyarakat yang tidak menginginkan permasalahan sosial tersebut sepakat bahwa dibutuhkan suatu tindakan untuk dapat mengubahnya. Nah, itu tadi sedikit pengertiannya. Dari situ timbul sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan dari itu, apa bedanya dengan konflik sosial? Nah, konflik atau pertentangan ialah suatu bentuk interaksi yang ditandai dengan saling mengancam, menghancurkan, melukai, melenyapkan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, lebih lanjut lagi, Robbins berpendapat bahwa dalam konflik sosial ada salah satu pihak yang merasa dirugikan hingga memberikan dampak negatif kepada pihak yang satunya lagi. Misalnya, pandangan Karl Marx menggambarkan pertentangan di antara kelas borjuis yang memegang kekuasaan mengatur masyarakat melawan kelas proletar sebagai kelompok yang diatur oleh kelas borjuis. Nah, itu tadi sedikit sindiran dari tentang konflik sosial, pembedanya. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan. Mengapa permasalahan sosial dapat terjadi? Nah, permasalahan sosial terjadi karena beberapa faktor. Itu ada faktor ekonomi, contohnya itu ya tadi pengangguran dan kemiskinan. Selanjutnya ada faktor budaya, misalnya dari kenakalan remaja dan seks bebas. Kemudian dari faktor biologis, contohnya itu kekurangan gizi dan penyakit menular. Nah, seperti keadaan kita sekarang ini, COVID-19, wabah sekarang yang kita alami ini, mudah-mudahan kita semua terlindungi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah yang ada sekarang ini. Itu merupakan virus yang menular. Ya, itu merupakan virus tadi merupakan permasalahan sosial. Ya, permasalahan sosial karena tadi termasuk ada penyakit menular. Jelas, COVID-19 merupakan penyakit menular yang berdampak pada masalah ekonomi masyarakat, yaitu turunnya pendapatan. Jadi masuk ke masalah ekonomi. Kemudian ada faktor psikologis, misalnya masalah kontrol terhadap emosi. Nah, seperti itu. Kemudian seperti apa contoh permasalahan sosial dalam masyarakat? Di tengah-tengah masyarakat ada beberapa contoh nyata permasalahan sosial yang sudah familiar, antara lain ya tadi itu ada kenakalan remaja, kemudian kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, aliran sesat, dan hoaks. Oke. Selanjutnya,
dampak permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, kehidupan sosial di masyarakat tidak selalu positif dan menyenangkan. Tentu, jika kita membaca berita, pasti ada saja kasus-kasus kriminal atau masalah sosial yang meresahkan masyarakat. Pada permasalahan sosial di sini juga memiliki arti sebagai gejala atau fenomena yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, apa saja dampak permasalahan sosial dalam masyarakat? Pada dasarnya, permasalahan sosial adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial di masyarakat. Hal ini dikarenakan permasalahan sosial itu timbul sebagai bentuk dari kebudayaan manusia dan interaksi antar manusia. Gejala sosial bisa dikatakan permasalahan sosial jika yang pertama, adanya gesekan antara nilai sosial dengan tindakan sosial. Selanjutnya ada sumber dari permasalahan sosial adalah akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat. Kemudian adanya permasalahan sosial yang nyata dan juga yang tersembunyi. Nah, begitu. Selain itu, permasalahan sosial yang ada di masyarakat sangat beragam. Misalnya yang dihadapi seseorang belum tentu dapat disebut sebagai masalah sosial. Oleh karena itu, Rapp dan Selzing mengungkapkan bahwa masalah yang ada di masyarakat dapat tergolong sebagai permasalahan sosial apabila adanya interaksi atau hubungan individu di masyarakat yang menghambat pencapaian tujuan penting dari sebagian besar anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, organisasi sosial di dalam masyarakat tidak dapat mengatur hubungan antara individu dalam menghadapi ancaman di luar. Nah, dalam lingkungan masyarakat, berbagai macam permasalahan sosial menjadi konsekuensi dari interaksi dan hubungan antara individu yang tidak selalu positif. Kenakalan remaja, masalah kependudukan, pengangguran, masalah pencemaran lingkungan akibat ulah manusia, dan masalah sosial lainnya adalah sekian contoh dari masalah sosial yang bisa ditemui di suatu masyarakat. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi pula, permasalahan sosial ini bisa berkembang menjadi semakin rumit. Contohnya, jika zaman dahulu pencurian uang hanya terjadi di jalan atau di rumah, sekarang pencurian uang bisa dilakukan melalui internet dengan cara pembobolan ATM, internet banking, atau penipuan melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan sosial juga beradaptasi mengikuti perkembangan sosial di dalamnya. Nah, berbagai masalah sosial pada akhirnya membawa dampak bagi masyarakat itu sendiri. Dampak yang muncul sangat beragam, mulai dari dampak positif hingga negatif. Adapun dampak negatif dari adanya permasalahan sosial di masyarakat, yaitu meningkatkan jumlah kriminalitas, adanya kesenjangan antara sosial, adanya perpecahan kelompok, munculnya perilaku menyimpang, dan meningkatnya pengangguran. Nah, poin yang terakhir yaitu ada bagaimana cara mengatasi permasalahan sosial. Setiap jenis masalah yang ada memiliki solusi yang berbeda-beda dalam penanganannya. Contohnya, angka kenakalan remaja dapat ditekan dengan memberikan ruang aktivitas positif seperti pelatihan-pelatihan bagi remaja di lingkungan sekolah dan di tempat tinggalnya. Masalah pengangguran itu telah dapat berbagai upaya dari pemerintah. Misalnya dijalankannya pekerjaan bersifat padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Begitupun bagi masalah aliran sesat tadi kita singgung,
yang senantiasa mendapat penanganan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia. Contoh lainnya itu penyebaran berita hoaks yang dapat diminimalisir dengan meningkatkan kemampuan literasi masyarakat, terutama dalam menggunakan sosial media. Jadi begitu semua. Begitu tadi sedikit materi tentang pembahasan permasalahan sosial. Baiklah, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi hal yang positif untuk kedepannya, menambah wawasan kita. Saya Muhammad Al-Farizi. Saya pribadi meminta maaf jika saya ada salah kata perkataan. Mohon dimaafkan. Mumpung ini hari masih belum jauh dari Lebaran, saya pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.